Shalom, saudara-saudara sekalian, pencinta Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak dan mengundang saudara-saudara sekalian untuk kita bisa menikmati keintiman dengan Tuhan. Kita melepaskan setiap beban kita, menyerahkan kepada Kristus, dan biarkan juga Roh Kudus menyatakan kepada kita bukan hanya kesegaran, tetapi juga kebenaran yang disingkapkan lewat pengajaran firman pada malam hari ini. Kita mendekat kepada hadirat-Nya. Bapa, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang terus-menerus ada menyertai kami, memberikan kepada kami kekuatan. Dan biarlah lewat keintiman kami pada hari ini, sungguh Engkau akan menguatkan dan memulihkan kami, mengarahkan fokus kami hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Roh Kudus, nyatakan kebenaran firman-Mu kepada setiap kami pada malam. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna,
tangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Engkau hadir Tuhan, kami rasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Oh ya Kehadiran-Mu membawa ketenangan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Jangan kami jauh dari hadirat-Mu Bapa. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap Masuk waktu, dalam rencana-Mu walaupun begitu banyak tantangan. berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam
tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Yes. Inilah doa kami, Bapa. Engkau menuntun hidup kami menuju rencana-Mu yang agung dan kekal. Dan kami bersyukur bahwa Roh-Mu menuntun kami, memelihara kami, menjaga kami. Kristus yang memelihara dan menjaga, melindungi kami untuk kami sampai ke dalam penggenapan rencana-Mu. Dan biarlah pada hari ini ketika kami belajar dari umat-Mu dalam Nehemia pasal yang ke-11, Engkau memberikan kepada kami pembelajaran dan penguatan atas iman kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita sudah membahas dalam Nehemia pasal yang ke-10 piagam perjanjian yang dibuat oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi, imam, bahkan semua bangsa, orang-orang dewasa, laki-laki dan perempuan untuk patuh kepada hukum-hukum Allah. Dan bahkan mereka berketetapan wajib untuk memelihara keberlangsungan operasi dari rumah Allah, bait suci, baik lewat persembahan, persepuluhan, persembahan mereka secara teratur. Dan mereka membawa itu karena mereka tahu akan pentingnya bait suci sebagai pusat kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Lalu kemudian kita lihat di dalam ayat 11, kelihatannya ini cuman daftar penduduk Yerusalem dan Yehuda. Kira-kira seperti kita membaca statistik saja. Dan seperti tidak ada yang menarik perhatian. Dan bahkan juga nama-nama ini bukan nama-nama orang terkenal, hanya orang biasa. Dan kita lihat dibuka dengan ayat 1 dan 2 seperti ini. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedangkan rakyat lainnya membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang akan menetap di Yerusalem, kota kudus itu. Dan 9 orang sisanya di kota-kota yang lain. Rakyat memuji semua orang yang rela menetap di Yerusalem. Pertanyaannya, kenapa harus membuang undi untuk menentukan siapa yang menetap di Yerusalem? Bukankah kota ini harusnya adalah kota hebat, ibu kota, bahkan dikatakan kota suci? Tetapi justru saat itu orang harus membuang undi. Apakah undian ini menjadikan sebuah keistimewaan, sebuah pencapaian, sebuah prestasi? Saudara-saudara sekalian, ada satu kota di dunia ini sekarang ini yang untuk orang itu terdaftar sebagai penduduk kota itu harus membuat sebuah pencapaian atau diundang oleh pemerintah pusat. Kota itu bernama Pyongyang di Korea Utara, ibu kota Korea Utara. Orang-orang yang tinggal di Pyongyang itu adalah pejabat-pejabat partai,
para pemimpin, kader-kader Partai Komunis Korea Utara yang sangat berdedikasi, para serdadu-serdadu, perwira-perwira, orang-orang yang hebat, mahasiswa brilian, pelajar-pelajar, keluarga-keluarga terhormat. Jadi kota itu adalah kota tertutup. Tidak boleh sembarang orang masuk ke sana. Tetapi apakah hal yang sama dengan kota Yerusalem? Ternyata tidak. Alasan mereka membuang undi karena harus ditentukan kota yang kosong ini harus kembali diisi. Jadi repopulasi. Dan tidak ada yang mau pergi ke sana karena kota itu berbahaya. Siapa yang mau tinggal dan menjadi sasaran empuk dari musuh? Ibaratnya orang yang tinggal di Yerusalem itu di belakangnya itu ada sasaran tembak dan atau pesan, Anda bebas membunuh saya. Karena mereka menjadi sasaran empuk dari bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Yerusalem. Lalu yang kedua, kita tahu kalau ada perampok atau tentara yang datang menyerang dan mau menjara, tidak mungkin mereka menjara pedesaan. Mereka mesti cari tempat di mana ada uang, di mana ada emas, di mana ada harta berharga, di mana ada orang-orang kaya dan atau terhormat. Nah, pastilah sasaran mereka Yerusalem. Jadi tinggal di Yerusalem pada waktu itu bukanlah sebuah kehormatan, melainkan sebuah resiko yang sangat berbahaya. Yang kedua, kenapa harus dibuang undi? Karena untuk tinggal di Yerusalem itu sebuah pengorbanan besar. Kota Yerusalem kan tidak terlalu besar. Sehingga orang-orang di sana tanahnya itu sepertinya terbatas. Tidak mungkin ada orang memiliki tanah pertanian yang begitu luas atau hewan peternakan yang begitu banyak. Tidak mungkin. Karena itu orang yang tinggal di sana akan kehilangan mata pencarian mereka bila mereka sebelumnya memiliki tanah di pedesaan atau peternakan. Dan mereka mungkin tidak bisa membayar orang untuk mengelola tanah mereka di pedesaan. Bukan seperti kita sekarang. Orang yang tinggal di kota, walaupun mereka punya rumah, mereka bisa bayar buruh atau orang lain. Keluarga mereka memelihara tanaman atau pertanian dan kemudian hasil panen nanti bisa dibagi atau dijual dan mereka tetap mendapatkan uang. Tidak bisa. Karena pada waktu itu semua orang mengusahakan tanah milik mereka sendiri. Ingat, mereka baru pulang dari pembuangan. Jadi dengan kondisi seperti ini tidak ada pilihan. Semua orang harus membuang undi dan bila Anda terpilih, maka Anda harus masuk ke dalam kota yang penuh dengan resiko itu. Tetapi di ayat 2 dikatakan, mereka yang rela untuk tinggal di kota itu dipuji, diberikan semangat. Dengan kata lain bahwa seolah-olah kota suci ini harus ada orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka. Dan tidak bisa dengan cara terpaksa. Dan mereka dipuji karena mereka telah memutuskan untuk membuat kehendak Allah lebih tinggi daripada kepentingan mereka pribadi. Lebih tinggi daripada sekedar mengamankan ekonomi mereka. Agenda Allah menjadi yang nomor satu daripada yang lain. Mereka memutuskan untuk mengejar kerajaan Allah. Mereka memutuskan untuk memfokuskan bahwa penyembahan di rumah Tuhan ini harus terus-menerus berjalan. Tuhan harus terus-menerus dinyatakan di dalam kota suci itu. Dan mereka tidak lagi memikirkan keselamatan dan sekedar kenyamanan mereka. Luar biasa. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka demi kepentingan kerajaan Allah. Lalu ayat 3-24 adalah daftar penduduk yang menetap setelah hasil dari undian itu. Ingat, pemimpin tidak punya pilihan. Mereka harus ada di sana sebagai contoh, sebagai teladan. Tetapi kemudian orang-orang yang di bawah pemimpin ini yang kemudian diundi. Dan dalam ayat 3 dan 4 itu daftar pemimpin kepala provinsi Yehuda. Lalu kemudian ada orang Benyamin dan ada orang Lewi.
Nah, di antara nama-nama ini kelihatannya biasa-biasa sampai ada beberapa detail yang cukup menarik. Dan inilah yang menjadi fokus pembelajaran kita. Ayat 6. 468 orang yang gagah perkasa. Orang yang gagah perkasa. Ayat yang ke-8. 928 orang yang gagah berani. Di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia, karena kemungkinan besar ini diterjemahkan dari Septuaginta, yaitu Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, tidak ada kata gagah berani. Tetapi di dalam terjemahan asli bahasa Ibrani, di Masoretic ada dikatakan men of valor atau orang-orang yang gagah berani. Ayat 14. Pejuang yang gagah perkasa 128 orang. Ini menarik. Catatan ini memperlihatkan bahwa orang-orang yang dalam ayat 6, 8, dan 14 ini adalah orang-orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka ini orang-orang yang sudah teruji di dalam medan peperangan. Orang-orang yang tidak takut bahaya. Dan mereka tahu bahwa nyawa mereka ini untuk kepentingan kerajaan Allah. Demi nama Tuhan, mereka bersedia berkorban. Inilah sebuah tindakan gagah perkasa. Jadi bukan cuma sekedar karena otot atau karena kemampuan berperang, tetapi sebenarnya keberanian mengikut Tuhan sekalipun ada resiko. Nah, biasanya gambaran ini kita lihat di dalam para misionaris, utusan Injil, para penginjil, para pemberita firman, para perintis-perintis gereja yang bersedia pergi ke tempat-tempat yang tidak ramah terhadap Injil. Tetapi demi memenangkan satu jiwa berharga, untuk menambah satu jiwa ke dalam kerajaan Allah, mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka hidup di dalam keberanian. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, kehidupan yang kita jalani yang tidak layak dipertaruhkan dengan nyawa adalah kehidupan yang tidak layak dijalanin sama sekali. Artinya, hidup yang tidak beresiko sampai mempertaruhkan nyawa bukanlah kehidupan yang layak untuk dijalani. Hidup yang hebat itu ternyata adalah hidup yang penuh dengan resiko. Lalu kemudian di ayat yang ke-17 dikatakan, lalu Matanya bin Mika bin Zabdi bin Asaf, pemimpin yang mengangkat nyanyian syukur dalam doa, dan Babukia, orang kedua di antara saudara-saudara, serta Abda bin Samua bin Galal bin Yedutun. Kalau kita melihat Asaf dan Yedutun, ini nama yang sering kita dengar di dalam kitab Mazmur. Dan mereka terkenal karena nyanyian syukur, nyanyian pengajaran, dan dalam doa. Dan kita bisa melihat Asaf ini ada keturunannya dari Matanya bin Mika bin Zabdi. Berarti sudah 4 keturunan di bawah Asaf. Berarti catatan keluarga mereka adalah mereka ini adalah keluarga yang mengangkat nyanyian syukur dalam doa. Coba bayangkan bila nama keluarga saudara itu, fam saudara, misalnya saya Markus Simanjuntak, keluarga Pak Markus Simanjuntak ini dikenal sebagai keluarga hamba Tuhan. Dari atas sampai ke bawah. Saya adalah keluarga guru, pengajar. Kakek saya, bapak saya pengajar semua. Sekeluarga pengajar semua. Nah, ini contoh bahwa ada satu legitimasi bahwa panggilan itu dijaga terus dari turun-temurun. Mungkin ada keluarga dokter dari opa, oma, sampai bapaknya, anaknya dokter semua. Dan ini panggilan khusus. Nah, saudara-saudara, menarik di sini bahwa sejak Asaf keluar dari orang Israel keluar dari pembuangan Mesir, mereka ini hidup difokuskan sebagai umat pilihan Allah, adalah umat yang menyembah Tuhan, umat yang seumur hidup mereka setia kepada Allah dan menaikkan nyanyian syukur dalam doa, dalam kemurnian untuk menjadi umat Tuhan yang menjadi umat penyembah, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kita tahu bahwa Israel dipilih oleh Allah untuk menjadi umat perjanjian karena mereka akan menunjukkan sebuah gaya hidup yang kudus, menjadi penyembah yang benar dan penyembah
yang kudus. Catatan itu memperlihatkan pentingnya penyembahan yang benar, kekudusan dan tanggung jawab sebagai umat tebusan Allah. Sisanya cuma nama-nama lain. Jadi apa yang kita belajar dalam pasal 11 ini? Yang pertama tadi, mengikut Tuhan itu ada risiko. Yesus berkata bahwa bila engkau masih mementingkan dirimu sendiri, masih mementingkan kepentingan kedaginganmu daripada kepentingan Tuhan, kamu tidak layak jadi murid Kristus. Kalau engkau masih merasa bahwa nanti saja kalau keadaan aman baru saya ikut Tuhan, maka saudara tidak layak. Ada resiko di dalam kita mengikut Tuhan. Mungkin kita akan ditolak karena keyakinan kita terhadap kebenaran. Atau kehidupan kita yang berubah. Kita sudah menolak lagi untuk tidak tinggal di dalam keberdosaan seperti dulu gaya hidup kita yang lama. Lalu kemudian oleh karena itu kita dianiaya, kita ditolak. Saya tahu ada orang yang karena mengikut Tuhan diancam untuk dicoret dari daftar warisan. Dan dia mengatakan, kalau itu adalah harga saya mengikut Tuhan Yesus, saya akan rela kehilangan warisan. Dan betul, sampai orang tuanya meninggal, warisannya tidak dapat sama sekali. Tetapi dia bersyukur dan dia mengatakan, kalau itu adalah harga karena saya mengikut Tuhan Yesus, saya menerima itu dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, ini hidup berani karena kebenaran. Yang kedua, bahwa kita akan dikenal dari kekudusan dan penyembahan kita. Dari kita mempertahankan panggilan Allah dalam hidup kita. Turun-temurun, mari kita hargai panggilan ini. Apapun panggilan yang Allah berikan kepada saudara. Atau sebagai sebuah keluarga, garis keturunan. Mungkin ada saudara dipanggil sebagai pemusik. Para imam-imam musik dari orang tua saudara terus sampai ke bawah. Mari bawa itu kepada keadaan yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih agung untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita menghormati panggilan Allah dalam hidup kita. Dan kita ajar ini kepada anak-anak kita. Untuk mereka hidup takut akan Tuhan. Untuk mereka hidup menghormati panggilan Allah. Dan sebagai aplikasinya kepada kita, pertanyaannya adalah ini. Kalau mereka di sini dicatat di dalam catatan, dan ini adalah catatan arsip sampai sekarang. Nama-nama ini adalah penduduk pertama Yerusalem setelah Yerusalem itu dipulihkan dari pembuangan. Dari keadaan kosong, mereka dicatat kembali. Itu sama dengan pada tahun 48 ketika orang Israel dari pembuangan mereka dari tempat-tempat yang terserak-serak berani masuk lagi ke dalam tanah Transyordan. Dan mereka ini berhadapan dengan musuh-musuh di sekitar mereka. Tidak ada peralatan perang apapun. Hanya ada yang peralatan rumah tangga. Tapi bila saudara kalau pergi dari menuju Yerusalem, di jalan tol itu di tengah-tengah itu biasanya ada di situ teronggok beberapa peralatan-peralatan perang yang kelihatannya sudah karatan sejak tahun 45-an. Tank-tank lama. Sebenarnya itu memperlihatkan bahwa ini adalah hasil kemenangan dari pekerjaan rumahan. Tidak ada dukungan alat-alat tempur, tetapi mereka bisa mengalahkan orang-orang yang selama ini menekan Israel. Kita belajar di sini bahwa hidup di sana tidak mudah, penuh dengan tantangan. Tetapi nama-nama mereka tercatat. Sekarang pertanyaannya kepada kita semua. Ada satu kitab di mana nama itu, nama kita harus tercatat di sana untuk kita mendapatkan hidup yang kekal, yaitu kitab Anak Domba, The Book of the Lamb. Kalau nama kita tidak tercatat di sana, kehidupan kita yang kita jalani senikmat apapun saat ini hanya akan berakhir dengan kebinasaan dan kesengsaraan. Dan untuk kita tercatat di dalam kitab kehidupan Anak Domba, kita harus menerima Yesus Kristus, membuat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang menjadi nama keselamatan kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara mau dan mengambil resiko itu? Dengan kita percaya kepada Kristus, kita meninggalkan ajaran nenek moyang, ajaran leluhur kita,
tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan kita memutuskan untuk mentaati Tuhan sekalipun mungkin ada resiko ditinggalkan, dianiaya atau bahkan mati sekalipun. Tetapi demi nama kita tercatat, kita mengambil resiko itu. Tetapi yang kedua juga, apakah kita telah memberikan diri kita untuk dicatatkan di dalam gereja Tuhan? Kita memberi diri untuk dibaptis. Kita memberi diri untuk melayani di dalam rumah Tuhan. Terlibat sebagai anggota jemaat yang aktif. Anggota jemaat yang dengan karunia-karunia yang ada. Melayani, melengkapi, membuat tubuh di dalam jemaat lokal menjadi komplit, utuh dan bergerak secara efektif untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sangat mudah pada masa-masa ini kita hanya menjadi penikmat, penonton, tapi bukan menjadi pemain. Penonton lebih gampang mengkritik, lebih gampang nyinyir, lebih gampang melihat kesalahan dari orang yang main. Karena mereka seperti merasa lebih hebat daripada yang ada di lapangan. Tetapi bila kita ada di lapangan, bermain, bersusah payah, berjerih lelah, apapun hasilnya, kita bersyukur kita telah melakukan itu dengan segigih-gigihnya. Seringkali saya melihat orang-orang Kristen yang tidak melakukan apa-apa di gereja Tuhan. Mereka protes kiri kanan karena mereka merasa saya layak memprotes. Saya sudah bawa persembahan. Tapi dengar, tidak akan ada gunanya bila saudara tidak memberi diri untuk bersama-sama menopang, mengambil resiko untuk melihat gereja Tuhan itu menjadi kuat. Dan saya belajar dari pasal 11 ini. Tidak ada orang-orang hebat. Tidak ada orang-orang yang terkenal. Mungkin orang tuanya terkenal. Tetapi kalau kita lihat orang-orang biasa. Kenapa? Karena gereja Tuhan dibangun oleh orang-orang yang biasa di mata dunia. Rasul Paulus mengatakan banyak di antara kita adalah orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia. Yang ditolak. Yang dianggap tidak berguna oleh dunia. Tidak dianggap oleh dunia. Tetapi Kristus mempermuliakan kita. Jadi hari ini, apakah kita sudah memberi diri kita terdaftar di dalam kitab anak domba? Apakah kita mengambil keputusan untuk kita berjerih lelah untuk melayani pekerjaan Tuhan? Ambil tanggung jawab baik di KUL, di gereja, ibadah hari Minggu, ibadah kelompok WOI mungkin atau youth, ibadah kaum pria, apapun kesempatan yang diberikan, bahkan yang mungkin gak kelihatan, tapi kita bertanggung jawab untuk mengambil resiko itu. Dan biarkan Kristus akan dipermuliakan. Bapa, kami bersyukur pada hari ini, walaupun kami orang-orang yang tidak kelihatannya penting, tetapi Tuhan, Engkau melihat kami, Engkau membuat kami begitu berharga karena Engkau mati untuk kami. Engkau menebus hidup kami Tuhan. Engkau membuat kami menjadi umat pilihan-Mu. Dan Kristus, terima kasih, Engkau mencatatkan nama kami di dalam kitab anak domba. Dan kami bersyukur bahwa kami juga akan memberi diri kami untuk melayani rumah-Mu. Dan beresiko Tuhan, menopang pekerjaan Tuhan di dalam gereja di mana Engkau telah menempatkan kami. Kiranya kami menjadi jemaat-jemaat yang berkontribusi aktif dan positif kepada jemaat dan pertumbuhan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati Engkau dan Tuhan yang melindungi Engkau. Tuhan yang akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas Engkau dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan Engkau anugerahnya dan damai sejahtera yang melimpah dengan ucapan syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita masuk di dalam pernikahan anak domba, memerintah di dalam kerajaan damai-Nya hingga sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok hari.